selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Bagaimana kabarnya pada minggu ini? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa dan masih dalam keadaan yang sehat meskipun di tengah-tengah pandemi ini. Pada minggu ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kita bersama keluarga kita untuk melakukan doa Rabu untuk bersekutu bersama dalam minggu ini. Untuk memulai doa Rabu kita pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu dari Aum. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas berkat kemurahan-Mu pada malam hari ini. Sehingga kami dapat berkumpul, bersekutu bersama
dalam Jamu Doa Rabu di Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Meskipun kami berdoa di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu akan hadir di dalam persekutuan kami ini. Kami percaya padamu Tuhan, bahwa Engkau akan selalu memberkati kami dari awal hingga akhir nanti. Akhir dari jam doa Rabu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kembali saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pada minggu ini? Puji Tuhan, Bapak Ibu selalu sukacita dan selalu berharapan dalam Tuhan. Allah adalah sumber kekuatan kita, Allah adalah sumber kuat kita. Mari kita menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin, puji nama Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara kita akan memasuk dalam firman Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita menyanyikan lagu Kekuatan Hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidup.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di
Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat jumpa kembali di rumahnya Bapak Aris di Ki Penjawi 2 nomor 6B. Sebelum kepada firman Tuhan, saya ingin menyapa dan menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya salam kangen yang pasti pada saat ini karena kami tidak pernah diperkenan untuk datang ke gereja karena usia ya. Jadi saya sebenarnya kangen sekali dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi karena tidak memungkinkan dan pada sore hari ini kami bersyukur kepada Tuhan bisa jumpa kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Salam kangen untuk semuanya. Dan pada sore hari ini kami bersyukur kepada Tuhan melalui renungan, melalui hari Rebu ini kami boleh untuk diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa untuk masuk di dalam renungan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh rasa kerendahan hati kami datang kepadamu, kami menghadap memuji memuliakan namamu. Engkau Tuhan Yesus yang layak dipuji dimuliakan, Tuhan sesembahan kami, Tuhan sumber hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan tolong, pimpin dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang pada saat sore hari ini kami akan dengarkan bersama-sama akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan. Kami percaya Roh Kudus akan berbicara pada saat sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat sore hari ini kami ingin mengajak untuk belajar kebenaran firman. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 28. Dan pokok perenungan pada sore hari ini akan saya sampaikan, yaitu hari-hari untuk memberi semangat. Bapak Ibu sekalian, sebagai pendahuluan, saya ingin katakan, rasanya tepat Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi seperti sekarang ini kita yang punya semangat, yang sudah punya semangat, memberi semangat orang lain. Kalau kita melihat, mendengar melalui media TV, sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang putus asa di dalam menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Ada yang bunuh diri, ada pembunuhan, ada banyak kejahatan dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, alam yang saat ini tidak bersahabat. Di sana sini banyak banjir, gempa, tanah longsor dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya sedang belajar untuk mempraktekkan, menyemangati sahabat-sahabat saya pada waktu saya jalan pagi-pagi. Jadi banyak sekali orang-orang yang bertemu dengan Pak Aris dan kami boleh untuk diberi kesempatan untuk Aris menyampaikan semangat kepada mereka. Nah, pada saat sore hari ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk yaitu belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar dan merenungkan firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Tadi sudah saya katakan, mari kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 dan 28. Mari kita akan
baca bersama-sama pasal 12 ayat 12 sampai 28. Judulnya nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka ke dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu di dalam damai sejahtera. Hidup di dalam seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu. Maaf, ini lampunya tidak terang. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidupnya dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah menghadapi semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sampai ayat 28. Di sini saya akan bacakan lanjutnya. Bersukacitalah senantiasa, bertetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di hadapan Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap masalah membuat mulut dan janganlah anggap rendah melalui tubuh nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah selalu dirimu dari segala yang najis. Sampai ayat 28. Ini salam. Semoga Allah dapat damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan dengan roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara, terutama dengan tak bercacat pada keadaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita yang memanggil kamu adalah setia dan juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua orang. Kepada saudara-saudara, kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat sore hari ini kita melihat daripada pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika, bahwa di Tesalonika itu Rasul Paulus menganggap bahwa dorongan semangat memang dibutuhkan oleh sebuah gereja yang sedang bertumbuh. Ia mengasihi jemaat yang baru berkembang di Tesalonika.
sebuah kota di Makedonia. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Itu dikatakan di dalam ayat 14, 1 Tesalonika. Meski mengalami penganiayaan, umat Tuhan didorong Paulus untuk berusaha selalu untuk berbuat baik seorang kepada yang lain dan kepada semua orang. Di dalam ayat 15, ia tahu bahwa manusia kerap kali putus asa, suka menentukan dirinya sendiri dan terlibat di dalam konflik. Namun ia juga tahu bahwa mereka tidak akan bisa saling menguatkan jika tidak dikuatkan oleh Allah. Nah, demikian pula kita sekarang ini, kita semua membutuhkan penguatan, dan kita perlu melakukan yang sama bagi orang yang lain di sekitar kita. Namun kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Itulah sebabnya dorongan yang diberikan Paulus dapat meyakinkan kita kembali, yaitu bahwa Yesuslah yang menurut kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Dikatakan dalam ayat 24 itu. Dengan pertolongannya kita saling menguatkan setiap hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan satu persatu di dalam nasihat Rasul Paulus ini, yang pertama adalah kita mempunyai tugas di dalam situasi yang seperti ini menghibur mereka yang tawar hati. Nah, pengertian tawar hati itu orang yang sudah putus asa, yang sudah tidak punya pengharapan, seakan-akan mereka hidupnya tidak ada artinya kembali. Jadi dia terjadi suatu tawar hati, ya, tawar hati. Jadi itu yang perlu kita semangati. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau jalan-jalan, saya berjumpa dengan seseorang di situ yang berbeda denominasi. Dia sampai minta didoakan, dia dia minta cepat dipanggil oleh Tuhan. Padahal umurnya lebih muda daripada saya. Bapak Ibu sekalian, nah di situ kami memberikan suatu motivasi, memberi semangat, memberikan suatu dorongan supaya dia selalu semangat hidup. Selama hidup Tuhan masih ada suatu rencana. Jadi kalau umur panjang, sehat, hidup, itu Tuhan masih punya rencana. Ya, tentunya untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan tentunya apa yang dia lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang pertama. Jadi hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang banyak orang yang di luar sana sudah mulai seakan-akan tidak ada daya, lemah, tidak ada semangat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya tugas sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, mempunyai suatu semangat, mempunyai suatu kemampuan untuk memberikan suatu dorongan, motivasi kepada mereka, orang yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Nah, kalau kita bicara masalah semua orang, itu banyak berbagai macam latar belakang. Kita harus sabar. Ada yang kita kadang-kadang curhat, kita mempunyai diskusi, kita sharing, itu suka perbedaan-perbedaan terjadi di situ. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus sabar terhadap semua orang. Jadi kita harus sabar. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-14 itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi hal-hal seperti ini dalam situasi
pandemi, dalam situasi COVID-19 ini, di sana di luar saya melihat TV itu sebenarnya sangat memprihatinkan. Banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang membunuh, banyak orang yang ya berbagai macam cara karena mereka saat ini sedang dihadapkan dengan tantangan hidup yang mungkin mereka tidak mempunyai keyakinan bahwa campur tangan Tuhan itu terjadi kepada hidup mereka. Jadi mereka hanya menggantungkan kehidupannya sendiri. Jadi tidak meyakini bahwa hidup itu adalah di dalam otoritas Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itu kita beri semangat kepada orang-orang yang pada saat ini mengalami suatu tawar hati, dan mereka juga mengalami kelemahan. Nah, kita juga harus sabar di dalam melayani mereka karena mereka banyak berbagai macam pendapat atau paham. Jadi kita harus bisa memahami. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, meski mengalami penganiayaan di jemaat di Tesalonika ini mengalami penganiayaan, umat Tuhan didorong Paulus untuk berusaha, yaitu perlu berbuat baik. Jadi ya tentunya gereja yang sedang berkembang, bertumbuh banyak tantangan-tantangan, khususnya di dalam gereja yang saat ini kita layani ini juga mungkin sudah ada di antara jemaat kita yang tawar hati, yang saat ini mungkin sudah mulai lemah karena dihadapkan dengan tantangan-tantangan hidup yang mungkin dianggap berat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita harus banyak, kalau kita terjadi suatu tantangan di dalam gereja kita juga terus memberikan suatu motivasi, memberi semangat kepada mereka, menghibur mereka, supaya jemaat Tuhan yang ada di GPI Salatiga selalu ada suatu semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang pada saat ini terus kita dorong, kita semangati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa manusia itu kerap kali putus asa, suka mementingkan diri sendiri. Ya, jadi banyak yang putus asa, suka mementingkan diri sendiri, tidak melihat daripada keadaan orang lain, dan terlibat di dalam konflik. Namun ia juga tahu bahwa mereka tidak akan bisa saling menguatkan jika tidak ditolong dan dikuatkan oleh Allah. Jadi orang yang saat ini mempunyai tugas itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita sendiri menyadari banyak kekurangan-kekurangan, tetapi kita masih mempunyai semangat untuk memberi dorongan kepada mereka. Orang-orang yang pada saat ini mengalami kelemahan, seperti dikatakan dalam ayat-ayat ini tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula kita sekarang. Kita semua membutuhkan penguatan. Jadi termasuk saya juga perlu dikuatkan. Apalagi maaf Bapak Ibu sekalian, ya kadang-kadang dengan keadaan yang seperti ini, kita menghadapi tantangan-tantangan berat, kita mulai tidak lagi setia kepada Tuhan, kita tidak meyakini bahwa Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Kita semua membutuhkan penguatan, dan kita perlu melakukan yang sama bagi orang lain di sekitar kita. Ya, tadi sudah saya sampaikan melalui kesaksian saya memang setiap pagi berjalan-jalan, saya berjumpa dengan banyak orang, dan di situ saya banyak menyapa orang, dan di situ kita bisa jumpa dan bisa curhat, bisa bicara-bicara, tetapi mereka kadang-kadang yang dibicarakan itu ya hal-hal yang ya tidak menyenangkan, tetapi kita semangati. Seperti di daerah
Pak Agus itu di Sinoman sana, saya ketemu dengan seorang namanya Pak Sugih, ya Pak Sugih, namanya Sugih, tetapi dia pada saat ini minta didoakan supaya mereka cepat dipanggil Tuhan, padahal umurnya lebih muda daripada saya. Nah, itu kita jumpai. Kita semua membutuhkan penguatan, dan kita perlu melakukan sesama bagi orang lain di sekitar kita. Namun kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita sadar bahwa kita sendiri ini ya tidak mampu sesungguhnya, tetapi karena Allah, itulah sebabnya dorongan yang diberikan Paulus dapat meyakinkan kita kembali, yaitu bahwa Yesus yang memanggil kamu adalah setia. Jadi Tuhan Yesus akan menggenapi apa yang pada saat dijanjikan kepada kita. Dia tetap setia. Ayat 24. Dengan pertolongannya kita bisa saling menguatkan setiap hari. Jadi kita bisa menguatkan seseorang kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus yang pada saat ini kita percayai mampu untuk menolong kita menjadi kuat, bisa menolong orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita kata-kata yang memberi semangat dapat menolong seseorang keluar dari rasa putus asa? Siapa yang dapat Anda semangati hari ini? Bapak Ibu sekalian perlu berdoa pada seseorang yang mungkin di sekitar Bapak Ibu sekalian ada yang merasa perlu diberikan suatu semangat karena mereka kadang sudah putus asa, mengeluh dengan keadaan yang seperti ini. Itu kita doakan dulu. Siapa yang dapat Anda semangati hari ini? Bapak Ibu Saudara boleh berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sebelum kepada orang-orang kita, mungkin keluarga kita yang mulai mengalami yaitu keputusasaan. Dia tawar hati, mereka tidak semangat lagi. Kita dorong mereka karena Yesus Kristus mampu untuk menguatkan mereka. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, renungan yang singkat. Sebagaimana tadi saya sampaikan, pokok renungan adalah hari-hari untuk memberi semangat. Jadi mari kita, orang yang sudah merasa semangat di gereja kita memberi semangat kepada orang lain. Khususnya jemaat kita yang pada saat ini mungkin tidak pernah jumpa, pada saat ini kita kunjungi. Karena yang sudah usia-usia tua, maaf Bapak Ibu sekalian, saya bukan menunjukkan satu kelebihan saya, tetapi saya selalu memperhatikan. Di Sinoman saya kunjungi, ada jemaat-jemaat yang sudah tua-tua, saya juga mencoba untuk bisa datang kepada mereka, untuk menyapa, untuk mengabarkan, untuk ingin tahu bagaimana supaya mereka itu. Saya senang di Sinoman, di pelayanan saya di KPW, itu selalu saya kunjungi beberapa minggu, saya datang sana, saya ngabarkan saja, datang. Saya tidak sampai berdekatan kepada mereka, tetapi saya jauh tapi bisa bicara kepada mereka. Itulah merupakan suatu hal yang perlu kita lakukan. Jadi mereka akan juga semangat bahwa ada orang yang masih memperhatikan saya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya di dalam renungan pada saat sore ini saya akan akhiri dengan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa
tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh Engkau sudah hadir di tempat ini. Melalui Roh Kudus sudah berbicara. Engkau sudah menolong kami, sehingga apa yang saat sore hari ini kami sampaikan akan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, supaya kami yang sudah semangat, memberi semangat kepada orang lain. Dan boleh untuk semua saudara-saudara kita, baik Jemaat Gereja Baptis Salatiga, maupun orang yang saat ini ada di luar sana, boleh semangat. Berikan suatu pertolongan kepada kami Tuhan, supaya kami selalu mempunyai suatu kerinduan, mengasihi orang, untuk memberi semangat, memotivasi orang, mendorong orang, supaya mereka boleh untuk selalu semangat di dalam menghadapi situasi yang pada saat ini menyulitkan. Kiranya Tuhan, kami serahkan kepadamu firman pada saat sore hari ini. Engkau akan meteraikan kepada setiap pribadi lepas pribadi anakmu yang pada saat ini mendengarkan. Engkau terus campur tangan di dalam setiap kami, supaya kami selalu semangat untuk terus melakukan segala sesuatu aktivitas kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga gereja Tuhan yang GBI Salatiga akan semakin berkembang, bertumbuh secara luar biasa. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, Jemaat GBI Salatiga, Engkau memberkati, sehingga pada saat ini Engkau sendiri akan menilik. Kalau mereka pada saat ini ada yang mengalami suatu keputusasaan, yang pada saat ini mereka mengalami hatinya lemah, dingin, kami serahkan kepada Tuhan, sehingga mereka boleh untuk selalu semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Engkau campur tangan di dalam setiap kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini melayani pekerjaan Tuhan di GBI Salatiga. Kami berdoa untuk pendeta Samuel beserta ibu, beserta putra-putranya, kami serahkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini tidak bisa bersekutu karena sudah usia tua. Ya Tuhan, Kau terus akan tolong supaya mereka boleh untuk semangat mengikuti ibadah online. Campur tangan Tuhan, mereka boleh untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan menjadikan semangat, memotivasi kepada saudara-saudara kami yang sudah usia tua. Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu yang pada saat ini setia untuk terus ada di gereja. Dan mereka boleh untuk mencari rencana-rencana yang indah bagi gereja Tuhan yang ada di GBI Salatiga. Kami serahkan semua persekutuan renungan pada saat sore hari ini ke tangan kuasa Engkau. Engkau akan memberkati. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berdoa Rabu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.